Assalamualaikum, halo teman-teman, masak bareng Meli yuk. Hari ini saya akan bagikan resep bakwan sayur renyah tahan lama untuk buka puasa dan sahur. Rasanya gurih, asinnya pas, dan renyah, crispy di luar. Untuk camilan bisa dimakan pakai cabai rawit gini, atau untuk pendamping lauk makan juga enak. Ini saya makan pakai kering tempe, nasi anget ya, jadi sahur nggak perlu ribet. Ini resep kering tempenya awet berhari-hari, ada di akhir video ya teman-teman. Yuk langsung aja kita simak resep bakwan sayur renyah tahan lama di video ini. Namun sebelumnya tetap ya dukung channel ini dengan klik tombol subscribe. Nah, kita siapkan bahan-bahannya dulu. Saya pakai labu siam, kemudian wortel, daun bawang, pilih daun yang masih segar ya, warnanya masih hijau. Kemudian bumbunya bawang putih, bawang merah, dan opsional kunyit bubuk ya. Kalau di tempat saya tuh bakwan pakai kunyit biar warnanya agak sedikit kuning, nggak pucat. Tapi kembali lagi ke selera, ini opsional aja. Nah, untuk pilihan sayurannya bebas ya teman-teman, bisa menggunakan kol, bisa menggunakan toge, ataupun yang lainnya. Ini saya kupas-kupas dulu. Untuk bumbunya juga saya cuma pakai bawang merah, bawang putih, sama ketumbar. Sesuai dengan bumbu andalan masing-masing teman-teman. Ada yang menggunakan kemiri, begitu ya. Bumbunya sesuai selera dan sesuai daerah tempat tinggal. Nanti saya takutnya dikritik, kok bakwan pakai ketumbar ya. Di tempat saya bakwan tuh pakai ketumbar. Dan untuk daun bawang, ini daun bawangnya saya hanya pakai yang bagian hijau aja. Untuk bagian yang putih ini tidak saya pakai. Saya gunakan labu siam karena memang ini bahan yang ada ya teman-teman, yang ready di kulkas. Kalau kol dan lain-lain nggak ada. Nah, ini labu siam ini kan cenderung mengandung banyak air ya. Jadi perlakuannya sedikit khusus agar hasil bakwannya tuh renyah, tidak lembek, dan tidak terlalu menyerap minyak. Ini akan saya buang dulu getahnya, karena jika tidak dibuang akan membuat masakan terasa getir ya. Teksturnya menjadi lengket dan menyebabkan rasa gatal juga di tangan. Nah, jika sudah, ini akan saya cuci bersih ya, mulai dari labu siamnya. Ini agar labunya benar-benar hilang getahnya, karena ini wajib banget ya, untuk labu tuh perlakuannya harus dibuang dulu getahnya. Juga untuk daun bawangnya dicuci bersih. Nah, karena ini labunya labu muda, jadi saya nggak akan kupas kulitnya. Tapi kalau teman-teman nemu labu yang tua, kulitnya wajib dikupas ya, karena itu keras. Nah, untuk labunya ini saya akan iris tipis-tipis ya, jangan terlalu tebal. Iris tipis tujuannya agar mudah matang dan renyah ya. Kalau terlalu tebal nanti bakwannya mudah lembek. Begitu juga dengan wortelnya. Wortelnya saya akan iris tipis-tipis dengan bentuk korek api ya, menyerupai dengan labu siamnya. Nah, ini untuk satu buah labu siam jadinya banyak ya, jadi satu mangkok penuh. Boleh juga teman-teman menggunakan cabai ya, karena sekarang kan bakwan banyak dimodifikasi macam-macam ya. Ada bakwan yang dikasih cabai biar rasanya pedas. Ini saya iris-iris wortelnya. Kalau udah, masukkan ke dalam wadah. Lalu untuk daun bawangnya juga sama, diirisnya tipis-tipis aja ya teman-teman, jangan terlalu tebal. Nah, kalau sudah semua diiris-iris, sekarang kita lanjut ke bumbu halusnya ya. Bumbu halusnya saya pakai setengah sendok teh ketumbar. Kemudian bawang-bawangan yang udah saya sebutkan di awal. Kemudian untuk menghaluskannya saya akan tambahkan 3/4 sendok teh garam. Jadi sedikit dulu aja garamnya, jangan terlalu banyak. Tujuan dikasih garam di awal ini biar menghaluskannya lebih mudah. Sampai benar-benar halus ya teman-teman. Nah, ini kalau sudah halus gini, saya akan tambahkan tadi kunyit bubuknya. Kunyit bubuknya nggak usah terlalu banyak. Saya cuma pakai setengah sendok teh aja kurang lebih biar warnanya tuh kuning aja. Aduk hingga tercampur rata. Nah, ini perhatikan ya resep bakwan sayur renyah tahan lama. Pertama, yang dituangkan itu campur semua sayuran ya. Siapkan wadah besar, tepung-tepungnya tuh nanti di belakangan. Jadi kita yang dicampur dulu sayurannya, jangan kebalik ya. Nah, kalau sayurannya udah masuk gini, dengan bantuan garam, saya akan beri garam. Saya akan remas sayurannya agar keluar air. Kenapa sih harus diremas? Nah, karena jika tidak diremas, air dari si sayuran ini akan keluar saat digoreng, dan inilah yang akan membuat adonan menjadi encer, lembek, dan tidak renyah. Dengan berkurangnya cairan, adonan tepung menjadi tidak encer. Sayuran yang diremas juga akan menjadi layu atau menjadi lemas, sehingga lebih mudah
dicampur rata dengan adonan tepung. Lebih mudah dibentuk saat dimasukkan ke dalam minyak panas ya. Sayuran yang layu akan membantu adonan tepung menyelimuti sayuran dengan lebih baik, lebih menyatu. Tiriskan, nah jika sudah ditiriskan baru dicampur dengan tepung. Nah tepungnya apa aja? Tepung terigu sama tepung beras. Perbandingannya berapa? 3:1. Jadi diberi bertahap dulu ya, 3 terigu, 1 tepung beras. Sambil kita lihat konsistensi adonannya seperti apa. Jika dirasa masih terlalu berat, kurang gitu ya tepungnya, tambahkan lagi berapa? 3 tepung terigu, 1 tepung beras. Begitu seterusnya ya teman-teman. Nah di awal tadi, mohon maaf, saya tadi memasukkan 1/4 sendok teh baking powder. Namun tidak terekam ya teman-teman, 1/4 saja. Kalau setengah sendok teh baking powder itu takarannya untuk setengah kilogram terigu, jadi terlalu banyak. Jadi cukup 1/4 sendok teh baking powder di video ini. Nah untuk airnya juga pakai air es ya teman-teman. Suhu dingin dari air es akan menghambat pembentukan gluten pada tepung sehingga bakwan menjadi renyah dan garing. Jadi wajib pakai air es. Nah kalau teman-teman berpikiran, saya nggak mau pakai baking powder, dengan teman-teman meremas sayuran di awal dan pakai teknik ini, insya Allah tetap renyah ya. Tambahkan penyedap, kemudian koreksi rasa. Kalau sudah sesuai rasanya tinggal siap kita goreng. Tuang minyak yang banyak ya, minyaknya harus banyak agar merendam seluruh bagian bakwan. Kemudian tes apakah sudah panas atau belum, karena goreng bakwan itu minyaknya wajib panas. Kalau sudah panas, ambil 1 sendok adonan, bentuk tipis, ratakan di pinggir wajan agar bakwan tidak terlalu tebal. Ya, untuk gorengnya jangan terlalu banyak, cukup 4 saja, jangan terlalu banyak. Jangan pernah menumpuk adonan bakwan ya teman-teman, itu bikin bakwannya jadi lembek. Siram-siram dengan minyak, jangan dipaksa lepas jika belum kokoh bagian dasarnya. Nanti dia akan lepas sendiri kok. Nah, teman-teman bisa lihat ya. Lalu untuk membaliknya juga jangan dibolak-balik, cukup 1 kali balik aja. Kita lihat dulu, kita cek dulu bawahnya apakah sudah matang, sudah kokoh, sudah berubah warna. Jika sudah, baru boleh dibalik. Nah, kalau sudah dibalik udah jangan dibolak-balik, cukup 1 kali balik aja. Ini bisa jadi untuk frozen food ya. Jadi bikinnya sore-sore, nanti sahur tinggal digoreng aja. Ingat ya, goreng bakwan tuh minyaknya harus banyak ya. Karena kalau banyak, itu panas akan terdistribusi merata dan menghasilkan kerenyahan luar dalam. Bukan hanya matang di permukaan. Jadi saat adonan masuk, bakwan tidak gampang bantat atau gosong sebelah. Jadi wajib banget minyaknya banyak. Nah jika kedua sisinya sudah kuning kecoklatan, sudah matang, tiriskan pada posisi berdiri seperti ini agar minyaknya itu turun ke bawah ya. Jangan menumpuk bakwan yang baru matang, nanti minyaknya sulit turun, nanti jatuhnya lembek. Kalau mau goreng lagi, pastikan sudah tidak ada sisa-sisa adonan ya, dibersihkan dulu minyaknya dengan serok. Nah itu dia resep bakwan sayur renyah tahan lama. Semoga bermanfaat resepnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.